Sepekan silam, tepatnya Jumat 14 Oktober 2022, berembus kabar tak sedap. Satu perwira tinggi di kepolisian dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi ditangkap karena narkoba. Hampir 5 jam kabar yang begitu mengagetkan ini berseliweran tanpa adanya keterangan resmi dari pihak Kepolisian Republik Indonesia. Hingga akhirnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menggelar konferensi pers. Saat ini Irjen TM dinyatakan sebagai terduga pelanggar dan sudah dilakukan penempatan khusus. Terjawab sudah, siapa jenderal polisi yang ditangkap karena narkoba? Ia adalah Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa Putra, perwira tinggi di tubuh Polri yang baru saja dinobatkan sebagai Kapolda Jawa Timur menggantikan Irjen Pol Niko Afinta. Jenderal lulusan Akpol tahun 1993 ini diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan mengendalikan peredaran sabu seberat 5 kg. Jumlah yang sangat fantastis. Saya minta agar Kadifropam segera melaksanakan pemeriksaan terkait etik untuk kemudian bisa kita proses dengan ancaman hukuman PTDH. Selain itu, saya minta kepada Kapolda Metro untuk melanjutkan proses terkait dengan penanganan kasus pidananya. Institusi kepolisian kembali hancur lebur. Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua yang didalangi mantan Jenderal Polisi Bintang 2 Ferdi Sambo. Kini peristiwa yang mencoreng institusi Polri kembali terjadi. Dan yang lebih memalukan lagi adalah Teddy Minahasa beserta kelompoknya mencuri sabu dari barang bukti hasil tangkapannya sendiri. Di hari yang sama dengan rilis Kapolri, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran beserta jajarannya juga menggelar rilis. Dengan sejumlah alat bukti yang cukup, Irjen Pol Teddy Minahasa ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan saudara D dan saudara L menyebutkan adanya keterlibatan Irjen Pol TM selaku Kapolda Sumbar sebagai pengendali BB 5 kg sabu dan Sumbar. Lantas, bagaimana cerita sebenarnya Irjen Pol Teddy Minahasa Putra bisa sampai terlibat jaringan sabu? Semua berawal saat Teddy Minahasa masih menjabat sebagai Kapolda Sumatera Barat. Saat itu Polres Bukit Tinggi Polda Sumatera Barat membongkar penyelundupan sabu seberat 41 kg. 8 tersangka diamankan karena terlibat dalam penyelundupan sabu tersebut. Kapolres Bukit Tinggi saat itu adalah AKBP Dodi Prawira Negara. Diduga kuat Teddy Minahasa memberikan instruksi kepada Dodi Prawira Negara untuk menyisihkan barang bukti sabu seberat 5 kg hasil tangkapannya. 1 bulan setelah pembongkaran peredaran sabu, Irjen Pol Teddy Minahasa kemudian melakukan pemusnahan sabu di halaman Mapolres Bukit Tinggi. Disinilah awal kejanggalan itu dimulai. Tangkapan sabu 41 kg, namun yang dimusnahkan hanya 35 kg. Lalu kemana sisanya? Saat itu Teddy Minahasa memberikan alasannya. Dimusnahkan seberat 35 kg. Pertanyaannya sisanya kemana, Pak? Menjadi barang bukti di proses hukum berikutnya. Kejanggalan akhirnya terbuktikan, kebohongan akhirnya terbongkar. Kepolisian daerah Metro Jaya akhirnya membongkar kartel sabu yang dikendalikan sang jenderal. Yang namanya Polres, Kapolres, yang namanya Kapolda, yang namanya seluruh pejabat utama, perwira tinggi, ngerem total masalah gaya hidup. Jangan
gagah-gagahan karena merasa punya mobil bagus atau motor gede yang bagus. Hati-hati, hati-hati. Saya ingatkan hati-hati.